Yang masih dalam bentuk alami ini ada dua kategori, yaitu beda antara bentuk yang masih mentahannya dengan bentuk, hanya saja perbedaannya kalau di dalam pusaka, keris, tombak, dan lain sebagainya, itu juga termasuk masuk kategori benda pusaka. Di sini ada yang namanya benda bertuah tayuhan dan benda bertuah pusaka. Itu yang terkandung pada sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini temanya tetap di fosil Galli Kelor yang mengarah pada sebuah bentuk. Bentuk yang saya maksud di sini adalah bentuk yang masih alami dengan bentuk yang sudah dipoles menjadi sebuah mata cincin atau mata liontin. Yang masih dalam bentuk alami ini ada dua kategori, yaitu yang sudah dipotong dan yang belum. Antara yang sudah dipotong dan yang belum, ini saya anggap masih dalam bentuk baku, teman-temannya. Anggap saja ini dalam bentuk baku atau masih mentahannya. Sedangkan yang sudah dipoles menjadi batu cincin atau mata batu akik yang cukup indah, atau juga sudah dibentuk menjadi mata liontin. Berbeda antara bentuk yang masih mentahannya dengan bentuk yang sudah menjadi mata liontin atau mata cincin yang siap dipakai sebagai perhiasan. Tapi kali ini yang saya ulas tidak hanya sebatas keindahan dalam perhiasannya saja, namun mengarah pada sebuah energinya. Baik, langsung saja. Untuk energi fosil Galli Kelor yang masih dalam bentuk mentahan atau bentuk bakunya, dibandingkan dengan fosil Galli Kelor yang sudah berbentuk sedemikian rupa, katakanlah berbentuk mata cincin, mata liontin, dan lain sebagainya, apakah di situ ada perbedaan energi? Pastinya ada, teman-teman. Secara alami perbedaan energinya itu ada. Sudah pasti yang sudah terbentuk sedemikian rupa, sudah terbentuk menjadi mata cincin atau mata liontin, sudah pasti energinya lebih baik atau lebih bagus. Lalu apakah yang masih mentahannya atau masih dalam bentuk belahan-belahan biasa saja, itu energinya tidak bagus? Tetap saja bagus, teman-teman. Semua energi yang terkandung pada fosil Galli Kelor itu energinya bagus dan positif. Hanya saja perbedaannya, kalau di dalam bentuk yang masih baku, bentuk mentahannya, itu energi yang memendar tidak beraturan, yang artinya energi tersebut tidak, kurang halus, kurang bisa dirasakan kenyamanannya, dan otomatis jika kita manfaatkan dari segi energinya itu sepertinya kurang tepat. Dan alangkah lebih baiknya, lebih tepatnya, jika kita memanfaatkan dari segi energinya yang sudah berbentuk mata cincin atau mata liontin atau berbentuk tasbih dan lain sebagainya. Nah, begitu. Lalu bentuk yang bagaimana yang bagus untuk memendarkan energi di sekitar fosil Galli Kelor tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan dengan maksimal atau dengan bagus? Banyak variasinya, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk bulat telur, ada yang berbentuk kubah, ada yang berbentuk kotak persegi 4, ada juga yang berbentuk kotak persegi panjang. Hanya saja untuk bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi itu masih kurang sempurna, masih kurang bagus jikalau bagian bawahnya tidak sedikit cembung, atau tidak sedikit mengerucut jikalau bentuknya kotak. Nah, sudah tentu kalau yang berbentuk kotak atau berbentuk segi 5, segi 6, dan lain sebagainya, nah, secara tampilan pun juga lebih bagus jika bagian bawahnya itu sedikit mengerucut. Atau yang berbentuk bulat seperti kubah atau bulat lonjong, alangkah baiknya juga yang bagian bawahnya ini berbentuk sedikit cembung. Lalu apakah kalau bagian bawahnya bentuknya ini tidak sedikit cembung atau tidak sedikit mengerucut sehingga energinya tidak bagus? Nah, tetap saja bagus, teman-teman. Tetap saja positif karena energi ini adalah energi alami yang terhimpun di dalam fosil Galli Kelor yang memendar di sekitar fosil Galli Kelor tersebut sehingga kita bisa memanfaatkannya. Entah itu dimanfaatkan sebagai penetralisir energi negatif, entah itu dimanfaatkan sebagai media pengobatan dan lain sebagainya. Meskipun tidak mampu menetralisir energi negatif secara penuh atau secara maksimal,
setidaknya di situ ada perubahan atau minimal bisa mengurangi, minimal begitu. Makanya yang dinamakan mustika, mustika apapun yang mungkin ada beberapa sahabat-sahabat di sini yang mempunyai sebuah mustika dalam bentuk alami, mustika temuan, entah itu menemukan sendiri atau dikasih dan lain sebagainya. Secara alami pun bentuknya juga dominan ke bentuk yang sedikit bulat atau bentuk bulat telur, bulat lonjong dan lain sebagainya. Kebanyakan begitu, meskipun ada beberapa mustika yang bentuknya tidak beraturan juga. Dan mungkin itu adalah salah satu dari sekian banyak alasan Tuhan kenapa memberikan bentuk atau menciptakan bentuk sedemikian rupa pada sebuah mustika. Karena di situ jika bentuknya itu bagus, katakanlah bulat atau bulat telur, bulat lonjong atau berbentuk kubah dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi energi yang memendar di sekitarnya. Begitu teman-teman ya. Karena tidak sedikit, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, itu tidak memahami tentang hal ini. Makanya dalam kesempatan kali ini saya membagikan khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula agar lebih mengetahuinya, meskipun setiap perhiasan baik yang berupa cincin, liontin dan lain sebagainya itu memang secara umumnya memang sudah dibentuk sedemikian rupa seindah mungkin dengan bentuk yang lebih simetris sehingga kita bisa mempergunakan sebagai perhiasan selain kita memanfaatkan dari segi tuahnya atau dari segi energi alaminya. Ini hanya sedikit masukan yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan sahabat-sahabat yang masih pemula agar lebih tahu lagi begitu. Karena di sini saya juga masih belajar. Saya juga sering berkali-kali mengatakan kalau di sini sifatnya itu kita belajar bareng atau sinau bareng begitu. Makanya sejak zaman dahulu sampai sekarang, kenapa pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai mitos begini, begitu, dan lain sebagainya, juga mempunyai atau menghimpun energi alami yang cukup kuat. Katakanlah pusaka, keris, tombak, dan lain sebagainya. Selalu dibentuk dengan seindah mungkin, dibentuk dengan serapi mungkin, dibentuk dengan sebagus mungkin, sesuai dengan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Karena bentuk itu juga mempengaruhi teman-teman, termasuk salah satunya bentuk dari mata cincin, mata liontin, dan sebagainya. Karena yang namanya mata cincin, mata liontin itu juga termasuk kategori kategori benda pusaka. Makanya kenapa benda-benda pusaka sejak zaman dahulu sampai sekarang pembuatannya pun dibentuk seindah mungkin, sebagus mungkin, dan diusahakan selalu sesempurnanya mungkin. Dikarenakan di dalam benda-benda pusaka tersebut selain menghimpun energi alami yang cukup kuat atau energi alami yang positif, juga menyimpan pesan-pesan moral di dalamnya. Begitu teman-teman. Pada sebuah batu cincin, batu liontin, gelang, dan lain sebagainya, itu juga termasuk masuk kategori benda pusaka. Karena yang disebut dengan benda pusaka bukan hanya sebatas tumbak, keris, pedang, dan lain sebagainya. Asalkan itu berupa benda bertuah yang mempunyai pesan moral khusus. Dan di situ menunjukkan sebuah keindahan atau seni dan juga menghimpun energi alami juga. Itu sudah termasuk benda pusaka. Begitu. Berbeda dengan yang disebut benda bertuah tayuhan. Nah, ini di sini ada yang namanya benda bertuah tayuhan dan benda bertuah pusaka. Kalau yang benda bertuah pusaka sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan barusan. Lalu bagaimana yang disebut dengan benda bertuah tayuhan? Kalau yang disebut dengan benda bertuah tayuhan, ini memang tidak menghiraukan dari segi keindahan, tidak menghiraukan dari segi seninya, namun hanya berpusat atau berfokus mengerucut hanya pada sebuah tuah dan mitos yang dipercaya turun-temurun, sehingga di situ hanya mengandalkan sebuah kekuatan atau energi yang tidak kasat mata, namun tidak menunjukkan yang disebut dengan pesan moral. Karena yang disebut dengan pesan moral itu yang terkandung pada sebuah bendanya atau fisiknya, materialnya. Nah, entah itu kita bisa mengartikan atau membaca dari segi bentuknya, dari segi motifnya, dari segi warnanya, bahkan dari segi ukurannya. Terus jika kita membahas sebuah ukuran pada sebuah benda, ini secara alami energinya ini berpengaruh atau tidak? Energinya ini berbeda atau tidak dengan benda bertuah atau benda yang mempunyai himpunan energi alami, katakanlah batu cincin, fosil Galligalor, dan lain sebagainya.
Itu dari segi bentuknya berpengaruh apa tidak? Jelas berpengaruh, teman-teman. Karena energi yang terkandung secara alami dalam sebuah benda itu besar kecilnya, selain dari segi kualitas materialnya, juga dari segi ukurannya. Ibarat sebuah bobot atau berat. Nah, ibarat sebuah berat. Jika benda itu sama dari satu unsur, dari golongan benda yang sama, kualitasnya sama juga, otomatis sudah pasti yang lebih berbobot, yang bobotnya lebih berat, sudah pasti yang ukurannya besar. Logikanya begitu. Baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.